Pemirsa, sejumlah tokoh dilantik Presiden Prabowo Subianto jadi kepala badan, utusan, dan penasihat khusus di Istana Negara. Di antaranya adalah selebritis. Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sementara itu, musisi Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada keluarga, dan juga saya mengucapkan di sini sekali lagi selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Mas Gibran, Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah, ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya, agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi bakal melaporkan LHKPN nggak Mas ini Mas? Iya, nanti kita akan laporkan juga LKHPN-nya. Ya, alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman wartawan, teman-teman pers semuanya, alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga, dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus Presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti, semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif, itu semoga bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi kreatif depan. Dan pastinya semoga selain saya memberikan saran-saran yang konstruktif, juga riset melalui tim, dan juga masukan-masukan, semoga juga saya bisa memberikan juga hal-hal yang baik buat Mas Menteri dan Mbak Wamennya, agar ekonomi kreatif Indonesia makin maju dan Indonesia punya narasi yang besar buat kemajuan ekonomi kreatif Indonesia. Mungkin itu saja yang jelas. Terima kasih buat teman-teman wartawan, teman-teman pers atas dukungan dan bantuannya. Semoga ke depan saya selalu dibantu oleh teman-teman untuk bisa mempercepat apa yang kita cita-citakan bersama dan memberi manfaat buat bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bukan staf khusus, penasihat khusus saja. Ya, penasihat khusus. Agak beda sih, kan nanti memberi nasihat. Memang beliau waktu masih sebagai presiden terpilih, beliau sangat memberikan perhatian sangat khusus berkaitan dengan masalah haji di Indonesia ini. Dan saya memang beberapa kali menghadap beliau untuk dimintai beliau tentang berbagai macam pandangan, karena kan itu memang koordinasinya di bawah saya sebagai Menko PMK. Ya. Mungkin karena saya sudah memberikan beberapa masukan itu, mungkin beliau mempertimbangkan saya ditunjuk sebagai penasihat, salah satu penasihat beliau itu. Adanya penasihat khusus haji ini apakah karena masalah yang lalu-lalu soal cengkarut haji itu, Pak? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi yang jelas beliau, Pak Presiden Prabowo, itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah haji. Dan saya tidak tahu apa yang melatar belakang beliau, karena itu beliau
memerintah saya untuk mencoba membuat semacam analisis gitu ya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau. Dan itu dalam kapasitas saya sebagai Menko PMK, kan itu di bawah koordinasi dan evaluasi monitoringnya kan di bawah saya. Sehingga saya cukup banyak lah data tentang berbagai macam masalah yang ada. Tetapi secara overall sudah bagus sih, penanganan haji sudah bagus. Cuman memang harus diingat bahwa haji itu komponen dari ibadahnya itu hanya 30%. Yang 70% itu adalah akomodasi, transportasi, konsumsi, catering, itu kemudian juga persoalan administrasi, percepatan dan kemudahan yang harus diberikan kepada para jamaah sekarang juga sudah mulai ditangani dengan baik kan. Saya kira saya akan mencoba nanti mengumpulkan informasi-informasi berbagai masalah termasuk tata kelola kaitannya dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Saya kira banyak hal yang perlu kita tindak lanjuti ya. Pak Muhadjir mulai ditunjuk itu kapan Pak? Tadi pagi. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan yang sudah nunggu. Saya Budiman Sudamiko bersama istri. Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mana pada tanggal 15 Oktober saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kartanegara. Badan ini adalah badan baru, tugasnya adalah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia, lantas mengkoordinasikan aktivitas pengentasan kemiskinan serta mempercepatnya yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, Kesehatan yang khusus berkaitan dengan kemiskinan serta perapian data supaya itu menjadi pedoman sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya. Karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekedar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu ngasih aspirin saja. Tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental. Jadi bagi kami, orang miskin itu harus diberdayakan. Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa itu terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang pabriknya melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi, ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam. Atau ya akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut segala macam. Nah ini kan atau kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena persoalan-persoalan disrupsi teknologi yang berdampak sosial itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Sesuai dengan bidangnya saja. Jadi itu kan kalau merujuk ke peraturan Presiden nomor 17 tahun 2012, salah satu tugas UKP itu kan melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah di-backup sama kementerian dan instansi pemerintah yang lain. Karena bidang saya di kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ya nggak jauh-jauh dari itu. Cuman memang ada salah satu tugas yang disampaikan itu adalah membangun komunikasi internasional terkait dengan moderasi dan toleransi. Beda. Jadi kalau utusan khusus presiden itu setingkat menteri negara. Kalau di peraturan presiden tahun 2012 nomor 17. Jadi ada kantornya rencana di istana. Jadi kalau soal komunikasi itu dengan Seskap, fasilitas dengan Setnek. Jadi bukan staf khusus tapi utusan khusus presiden. Setelah resmi dilantik ini apa langkah pertama yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah?